Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hani dengan NPM 250506227808. Di sini saya akan membuat video stase 9 dengan tema pemberian kontrasepsi pil. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin Hani yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Ibu Risma. Ibu Risma. Usianya berapa tahun Ibu? 30. 30. Nama suaminya siapa Ibu? Ahmad Fajar. Usianya berapa tahun ya? Sama 30. Sebelumnya Ibu kesini mau apa Ibu? Mau di KB tapi pengen di KB-nya pakai pil. Pakai pil. Sebelumnya Ibu udah tahu belum menggunakan KB pil itu gimana? Belum. Sekali konsul. Baik, kita menjelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan pil KB dengan media alat bantu ini ya Bu ya. Baik, sebelum saya menjelaskan untuk menggunakan pil KB, saya izin untuk tensi dulu ya Bu ya. Iya. Biasanya tensinya itu rendah apa normal? Normal. Tensinya bagus, 120/70. Normal ya. Ditimbang dulu ya Bu. Timbangannya berapa Ibu? 56. Oke. Baik, saya izin untuk menjelaskan untuk menggunakan pil KB dengan alat bantu pengambilan keputusan ini ya. Untuk keuntungan dan kerugian menggunakan pil KB itu biasanya efektivitas dalam mencegah kehamilan ya, memperlancar menstruasi, mengurangi kram dan mengatasi jerawat serta tidak mengganggu aktivitas seksual gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak Bu? Sudah cukup. Terus cara lihat untuk cara menggunakan pil KB. Di sini pilnya itu minum 1 pil setiap hari ya. Terus yang kedua efektif dan mudah untuk berhenti. Yang ketiga aman untuk hampir semua ibu gitu ya. Tapi untuk misalnya ibu menyusui ada sih ya untuk menyusui, tapi itu menyusui pakainya yang pil laktasi ya. Terus yang keempat membantu mengurangi pendarahan, menstruasi dan kram. Yang kelima, perempuan sering mengalami efek samping pada awalnya awalnya itu tidak berbahaya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada efek sampingnya pusing, tapi kalau misalnya pusingnya berlebihan baru nanti ibu konsulin lagi ke tenaga kesehatan. Yang keenam, terakhir tidak memberi perlindungan terhadap HIV atau IMS gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ini yang cara minum yang apa? Cara minumnya? Ya, cara minumnya. Kalau ini kan banyak ya, lebih banyak. Iya. Maksudnya ini gimana? Kalau ini kan misalnya di sini mulainya kan dari sini. Misalnya ini hari Senin, berarti Ibu sekarang hari Senin ya. Ibu minum di hari Senin. Terus besoknya, tapi di hari Senin ini Ibu misalnya minumnya jam 7 pagi. Besoknya di hari Selasanya Ibu harus minum jam 7 pagi lagi. Jadi minumnya itu harus teratur setiap hari. Nah, nanti kan kalau yang ini berarti tandanya ini dapat mens ya. Yang dapat mens ini Ibu harus tetap diminum ya sehari sekali. Tetap jadwalnya jam 7 pagi gitu. Oh, jadi pil yang ini khusus untuk yang menstruasinya tetap bulan. Iya, kalau yang ini mah enggak, jadi tetap ini mah yang hari biasa aja. Tapi kalau misalnya ada yang tanda merah atau biru kayak gitu, yang hitam ini berarti itu menstruasi. Ya, meskipun ibunya belum dapat menstruasi, tetap aja harus diminum gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sudah. Baik, sebentar. Selanjutnya di sini yang tidak bisa memakai pil, sebagian besar perempuan bisa memakai pil secara aman, kecuali jika misalnya merokok dari berusia lebih dari 35 tahun ya. Terus memiliki tekanan darah tinggi. Kalau misalnya tekanan darah tinggi itu kan normalnya aja 120 sampai 70. Kalau misalnya darah tinggi itu dari 130 sampai 100 ya. Per 100. Baru 3 minggu melahirkan, terus menyusui kurang dari 6 bulan, mungkin hamil atau ada masalah kesehatan lainnya yang serius gitu. Kalau misalkan yang tidak bisa memakai pil. Lanjut, di sini ada efek sampingnya ya. Sebagian besar efek samping tidak berbahaya, bukan tanda-tanda penyakit. Jadi tidak banyak yang mengalami atau biasanya segera hilang setelah beberapa bulan. Nah, yang umumnya itu bisa mual-mual, kedua flek atau bercak di antara masa haid. Yang ketiga, sakit kepala ringan. Yang keempat, nyeri payudara. Dan yang terakhir ini berat
badan menaik atau turun biasanya gitu. Jadi tergantung siklus si ibunya gitu ya. Selanjutnya yaitu di sini ada cara pakai pilnya ya. Minum 1 pil setiap hari pada awal waktu yang sama. Jadi emang tetap harus sama ya, tadi udah dijelasin. Paket berisinya 28 pil, jadi 28 hari ya. Misalkan ibu sisanya tinggal 1 hari, berarti harus cepat-cepat beli lagi gitu ya kalau misalnya mau dilanjut. Nah, setelah semua pil dalam 1 paket habis, lanjutkan dengan paket baru pada hari berikutnya. Jadi emang harus langsung beli lagi itunya gitu. Terus di sini apakah bisa memulai sekarang? Ibunya gimana? Bersedia nggak kalau misalkan ibunya pengen pakai pil KB yang bagus itu, ibunya menyusui nggak sekarang? Enggak. Kalau misalnya nggak menyusui, yang bagus itu ada pil andalan, pil mikroginon, terus ada pil lainnya sih banyak. Yang bagus biasanya ibu-ibu pakainya andalan gitu. Nah di sini jadi bisa ibu teh bisa memulai kapan saja dalam siklus haid selama kami juga yakin kalau misalkan ibunya tidak sedang hamil gitu, jadi memberikannya ya. Terus di sini juga hal yang perlu diingat itu minum 1 pil setiap hari. Terus jika ibu lupa minum, bisa ibu hamil ya. Kalau misalnya ini mah jadi harus tetap bikin alarm aja di HP gitu ya. Terus efek sampingnya kan adalah bisa umumnya tidak berbahaya kembali ke klinik jika hal tersebut mengganggu ya. Segera kembali sebelum pil habis atau jika ada keluhan masalah. Terus kalau misalnya itu teh kunjungi bidan jika terasa sangat nyeri pada perut, dada atau kaki ya. Terus sakit kepala berat, kulit atau mata kuning, terus pandangan terganggu, berkunang-kunang, dan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Jadi itu harus langsung buru-buru kunjungi bidan yang terdekat gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup. Baik, mungkin ibu juga sudah jelas ya. Sekarang ibu jadi mau pakai pil KB aja ya. Saya buatkan dulu ya kartunya. Tadi tensinya itu 120 ya 70, timbangannya 56. Oke, jadi nanti kalau misalnya itu pilnya jadinya pil apa ibu? Andalan aja ya. Nah ini ada pilnya, berarti ibu minumnya di hari Minggu ini ya. Nah hari Minggu minum misalnya malam jam 8 malam minum, nanti besok hari Senin jam 8 malam lagi diterusin sesuai tanda panah ke bawah ke atas. Nanti kalau misalnya Senin yang ini ibu yang kuning ini ibu misalnya dapat mens harus tetap diminum ya gitu ya, dilanjutin tetap diterusin sampai habis. Kalau misalnya hari Sabtu udah habis berarti langsung cepet-cepet beli lagi gitu. Bisa ke klinik, ke bidan lagi, atau misalnya ibu pengen beli di apotek juga nggak apa-apa gitu ya. Bentar ya, kita tulis dulu. Udah jelas ya ibu ya? Baik, mungkin ada yang apakah ibu bisa menjelaskan kembali setelah saya jelaskan? Jadi ini tuh nanti saya mulai malam ini mungkin ya. Iya. Mungkin malam ini saya minumnya dari sini ya. Iya. Kalau misalkan udah sampai sini tapi nggak haid gimana? Kalau misalnya nggak haid, misalnya di hari Senin ini yang kuning ini nggak haid, ibunya tetap aja diterusin diminum. Ya, diminum aja sampai habis kan, karena ibu baru pertama kali minum ya. Jadi nggak apa-apa kalau pil gimana suburnya gitu. Kalau misalnya ibunya subur, pasti dapat mens di sini, nanti diminum aja. Ya. Baik, sudah cukup ya Bu ya untuk menjelaskannya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.